mobil berhenti di tepi jalan depan rumah Donna. Suasana malam membuat jalan ini sepi. Dia membuka pintu mobil dan keluar. Aku juga keluar dari mobil, ingin tahu apa yang dilakukannya di rumah Donna. Ayo, ajaknya melangkah masuk menuju pintu rumah Donna. Tunggu, ucapku ragu. Mau apa kita kesini? Tanyaku sedikit panik. Ikuti saja permainanku, jawabnya, dan terus melangkah. Apa maksudnya dengan mengikuti permainannya? Apakah kali ini dia masuk ke dalam skenario yang diciptakannya? Bagaimana kalau Donna mengenalinya? Bagaimana aku bisa mengikuti permainan ini tanpa arahannya? Begitu banyak pertanyaan di kepalaku. Mengikutinya melangkah menuju pintu rumah Donna. Apa yang akan terjadi di depan mataku kali ini? Dia mengetok pintu rumah Donna. Aku berdiri di sampingnya, menatap dengan jantung berdebar. Tidak lama kemudian pintu dibuka. Aku melihat Rio berdiri, tersenyum menatapku, dan menatap wanita di sampingku dengan heran. Lani, siapa Rio? Rio, aku... Jawabku terputus, melirik dia di sampingku. Halo, aku Maria, tantenya Lani. Dia mengulurkan tangan, ingin bersalaman dengan Rio. Oh, tantenya Lani. Aku Rio, tante. Jawab Rio sedikit terkejut, karena selama ini aku selalu menghindari perkenalan ini. Silahkan masuk, tante. Lani, ajak Rio, dan kami melangkah masuk. Tidak kulihat kegugupan di dirinya memasuki rumah Donna. Selama ini dia selalu menghindar dalam permainan yang perannya sebagai tanteku. Di dalam, kulihat ayah duduk di kursi roda menatapku dengan senyum kehangatan. Semenjak kami saling bicara, ayah nampak senang aku berkunjung ke rumah ini, meskipun dia tidak tahu kalau aku adalah Luna, putrinya. Ayah, sapaku kepada ayah dan mencium punggung tangan ayah. Lani, bagaimana kabarmu, nak? Tanya ayah. Aku baik-baik saja, ayah, jawabku dengan penuh kerinduan. Siapa yang datang, Rio? Terdengar suara Donna dari dalam kamar, bertanya kepada putranya. Aku menatap dia berdiri di samping Rio dengan raut wajah yang sangat tenang. Dia sama sekali tidak menunjukkan keraguan ingin bertemu atau berkunjung ke rumah Donna. Selama ini dia terus menghindar yang tidak ku mengerti maksudnya. Apa tujuannya kali ini? Permainan apa yang akan diperankannya? Kali ini dia memperkenalkan diri sebagai tanteku yang bernama Maria kepada Rio. Ayah, perkenalkan, ini tanteku. Aku menunjuk kepadanya untuk memperkenalkannya kepada ayahku. Halo, Pak, aku Maria, tantenya Lani, ucapnya bersalaman dengan ayahku. Aku ayahnya Rio, jawab ayah dengan senyum. Siapa yang datang, Rio? Donna masih berteriak dari dalam kamarnya. Lani, Mi, jawab Rio di depan kamar pintu ibunya. Silahkan duduk, tante, kata Rio kepada Maria sebagai tanteku. Terima kasih, Rio, jawabnya, dan langsung duduk dengan sangat tenang. Aku juga ikut duduk di sampingnya, menunggu apa yang akan terjadi bila dia bertatap muka dengan Donna yang selama ini dihindarinya. Tidak lama kemudian, Donna keluar dari kamarnya dan menghampiri kami di kursi ruang tengah. Donna terpana melihat Maria duduk di sampingku. Sejenak mereka saling bertatapan. Mi, ini Tante Lani, ucap Rio membuat Donna tersentak. Oh, aku Donna, miminya Rio, jawab Donna terkejut dan mengulurkan tangan ingin bersalaman. Halo, aku tantenya Lani. Dia bangkit berdiri memperkenalkan diri dan menyambut tangan Donna bersalaman. Senang berkenalan dengan Anda, ucap Donna sedikit gugup saat menerima uluran tangan Maria saat mereka bersalaman.
Setelah mereka berkenalan, Maria duduk lagi di sampingku dan Donna duduk di samping Rio. Ayahku tetap duduk di kursi roda di depan kami. Kelihatannya Donna tidak mengenali Maria. Pantas Maria terlihat santai mengunjungi rumah ini. Namun yang menjadi tanda tanya bagiku, kenapa selama ini dia menghindar dan apa hubungan mereka di masa lalu? Kenapa Donna tidak mengenali Maria? Apakah dia juga melakukan perubahan wajah seperti yang dilakukannya kepadaku? Maaf, aku baru sempat berkunjung hari ini. Selama ini aku sibuk di Korea melakukan bisnis kecantikan, ucap Maria kepada Donna. Oh begitu, tidak apa-apa, aku senang bisa dikunjungi meskipun dalam kondisi sibuk, jawab Donna kelihatan kaku. Sifat Donna agak berbeda dari biasanya. Kali ini dia tidak kelihatan santai. Apa yang difikirkannya melihat Maria? Kalau dia mengenali Maria, kenapa dalam cara bicaranya seperti pertama kali bertemu? Kedatangan tante sangat mengejutkan aku dan Mimi. Sudah lama aku ingin berkenalan dengan tante, tapi Lani bilang tante sibuk dan masih di luar negeri, ucap Rio. Iya, aku sibuk menjalankan bisnisku yang akan kuwariskan kepada Lani, satu-satunya keluargaku. Maaf, kedatangan kami secara mendadak dan tidak memberi kabar, kata Maria menanggapi perkataan Rio. Tidak apa-apa tante, aku sangat senang bisa berkenalan dengan tante. Donna masih terdiam menatap Maria. Apa yang difikirkannya sehingga dia terlihat sedikit tegang melihat Maria. Caranya menatap Maria seperti aneh atau bertanya-tanya. Bof, Donna, wanita di samping Lani ini membuatku mengingat seseorang. Tadinya aku terkejut melihat kehadirannya yang tiba-tiba duduk di samping Lani. Matanya mengingatkanku pada seseorang yang aku takutkan kehadirannya saat ini. Dan sorotan mata mereka sama. Oh ya, Bu Maria, karena kita sudah bertemu, alangkah baiknya kita menyusun rencana tentang kapan Rio dan Lani menikah, ucapku. Karena sudah lama aku menginginkan pernikahan ini. Sabar dulu, Bu Donna. Aku butuh waktu mengenal Rio dan Anda lebih dalam. Karena kalau mau jadi satu keluarga, kita harus mengenal satu sama lain terlebih dahulu, jawabnya, yang membuatku sedikit tersinggung. Sekian lama aku menunggu agar Rio secepatnya menikah dengan Lani. Aku ingin punya cucu dan menikmati hari tuaku dengan tenang. Tiba-tiba dia mengundur lagi dan kurang menghargaiku. Apa kurang Rio di matanya? Anakku tampan dan mapan. Dia juga bukan lelaki yang suka mempermainkan wanita. Rio kudidik menjadi lelaki yang baik dan menghormati wanita. Tapi kenapa nasib seperti mempermainkannya saat dia betul-betul mencintai seorang wanita, yaitu Lani? Baiklah, aku mengerti maksud Anda, Bu Maria. Tapi perlu Anda ketahui, putraku lelaki yang baik dan mapan, jawabku, membanggakan putraku. Aku tahu dan sudah mendengarnya dari Lani. Tapi aku juga butuh waktu, karena aku akan mewariskan semua bisnisku kepada Lani. Aku tidak mau setelah dia menikah, bisnis yang kubangun bertahun-tahun terabaikan. Oke, tapi aku tekankan di sini, Rio tidak akan membatasi Lani berbisnis setelah menikah. Betul kan, Rio? Tanyaku kepada Rio sesaat. Betul, Mi. Aku membebaskan Lani berkarir setelah menikah. Semuanya tergantung Lani. Kalaupun dia di rumah saja menungguku juga tidak apa-apa, jawab Rio menanggapi. Apalagi kurang anakku di matanya. Tidak banyak tuntutan. Kalau bukan karena rasa cinta Rio yang besar kepada Lani, sudah aku carikan putraku gadis lain dari dulu. Bukan berarti aku tidak menyukai Lani, tapi aku mau seorang gadis
yang bisa aku kendalikan. Baiklah, Bu Donna, kami permisi dulu. Apa yang Anda katakan akan aku pertimbangkan. Maria bangkit dari duduknya, ingin berpamitan. Lani juga mengikutinya. Sejenak kulihat Lani tidak banyak bicara. Sepertinya dia sangat patuh kepada tantenya. "Tante, Rio, aku permisi dulu," ucap Lani pelan. "Baiklah, Bu Maria, Lani, aku tunggu kabarnya," kataku, melepas kepergian mereka, melangkah menuju ke pintu. "Terima kasih atas kunjungannya, Tante," kata Rio. Sangat berharap Tante Lani menyetujui secepatnya pernikahannya dengan Lani. Setelah Lani dan tantenya pergi dari rumahku, aku secepatnya ke kamar dan menutup pintu. Aku ingin menelpon yang tidak aku inginkan. Rio mendengar percakapanku. Benda pipi itu kutempelkan ke daun telinga untuk menelpon penjara yang aku kunjungi kemarin. "Halo, aku mau tahu, kenapa?" Aku menelpon penjara yang kukunjungi kemarin karena ingin tahu kenapa seseorang yang aku cari sudah mati. Saking terkejutnya aku mendengar kematiannya. Aku lupa menanyakan apa penyebab kematiannya. Kenapa masa laluku menghantuiku sekarang? Aku takut dia datang mengambil apa yang aku rebut darinya. Kalau seandainya dia keluar dari penjara, namun mustahil dia keluar penjara karena dia dihukum seumur hidup dan sekarang pun dia sudah mati. Kenapa aku masih merasakan secemas ini? Aku sangat terkejut setelah mengetahui kenapa dia mati. Dia diri di penjara. Dari yang aku dengar, dia depresi akibat hukuman seumur hidup. Entah bagaimana dia bisa mendapatkan pisau silet dan menyayat urat nadi tangannya hingga mati. Rasanya aku sedikit lega memastikan kematiannya. Aku tidak perlu cemas. Suatu waktu apa yang aku rampas akan diambilnya lagi. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa melakukannya. Aku menarik nafas lega setelah menelpon penjara yang kukunjungi kemarin. Bersambung.